ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan nanti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Mardina SPD. Di sini Ibu Mardina akan membawakan makalah yang berjudul Budaya Positif Modul 1.4 dengan judul Diseminasi Pemahaman dan Penerapan Budaya Positif. Semoga apa nanti yang disampaikan oleh Ibu Mardina kepada kita sebagai rekan-rekannya menjadi penambahan ilmu bagi kita, dan ilmu itu bisa kita terapkan kepada anak didik kita di SLB Negeri Pembina Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu kami memberikan kesempatan dan peluangan waktu kepada Ibu Mardina untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikannya, yang sudah kita katakan tadi, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Kepada Ibu Mardina kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Dini Susanti yang sudah membuka kegiatan kita hari ini. Hari ini adalah kegiatan diseminasi tentang pemahaman dari modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini ada 6 ya. Dalam budaya positif ada 6 materi ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian di dalamnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Yang keenam kriteria. Nah, ini kalau kita baca, coba Bapak Ibu genggam tangan sekuatnya dan bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian teman Bapak atau teman Ibu berusaha untuk membuka. Coba, kira-kira kalau Ibu lupa dengan Bu Dina, mau nggak buka tangannya? Mau. Kalau ada sesuatu, anggap di dalam itu ada sesuatu yang berharga. Nyawa anak kita. Iya. Jadi ini sebenarnya ini kan kalau kita bahas kenapa tangan kita itu kita pertahankan. Kita berpikir di dalam itu ada sesuatu yang berharga. Jadi kita tidak akan mau membukanya. Coba nanti kawan kita di sebelah ngerayu sebisa mungkin, buka dong, tolong buka. Kita buka enggak ya? Buka. Tapi kalau nggak ada yang berharga pasti kita buka ya. Ini. Jadi kalau misalnya kita buka kepalan tangan itu, kenapa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Pasti ada alasannya. Yang pertama mungkin karena dibujuk, kemudian atau kita membukanya sendiri. Jadi kalau misalnya kita buka sendiri, berarti kan kita rela ya, kita rela membukanya, bukan karena bujukan Bu Ulfa atau bukan karena bujukan Pak Panji, Pak Pras mau membuka tangan itu. Jadi sebenarnya kontrol itu ada di tangan kita. Jadi kontrol sebenarnya ini berhubungan dengan posisi kontrol. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu itu karena memang kita rela, kita mau melakukannya. Tapi ada juga yang melakukannya karena orang lain, karena dibujuk, karena pengaruh orang lain atau dengan intimidasi, misalnya seperti tadi buka, kalau buka tusuk perutmu kan gitu ya kan, kita buka misalnya, kita dompetmu kan gitu. Jadi itu sebenarnya semuanya uji. Nah ini tentu kita sendiri memegang kontrol atas kepala tangan kita. Jadi kita membuka atau menutup kepala tangan itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita ya.
mengontrol murid. Sebenarnya arahnya ke sana. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kan banyak, ayo baris. Saat itu dia takut, ya. Tapi habis itu muter-muter pergi. Jadi sebenarnya itu kontrol ada pada diri mereka. Saat itu bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Mungkin karena takut dimarahi, dia. Jadi sebenarnya guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi, bukan pada dasarnya kita bisa mengontrol anak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Jadi penguatan positif atau penunjukan dalam bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi satu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ini kan biasa kita lakukan. Jadi ini semuanya walaupun kita bujuk bagus, dia cuma ngikut kita karena kita minta. Jadi itu sebenarnya termasuk ilusi. Karena sebenarnya kontrol itu ada pada anak itu sendiri. Jadi bukan karena ada dalam hatinya mau ikut, tapi karena ngikuti dulunya. Jadi ini pun termasuk ilusi ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi sebenarnya itu perbuatan yang nggak benar ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Saya dia mencuri, terus kita bilang itu salah, itu nggak boleh, ini berdonanya begini. Dia merasa bersalah, terpuruk. Jadi dia terus ngomong lagi, tapi bukan dari dalam diri dia mau melakukan kebaikan, tapi karena ada kritik yang membuat merasa bersalah. Dia merasa bersalah jadi suka ngomong lagi, tapi bukan dari dalam dirinya. Jadi ini kritikan juga tidak membuat orang bisa berbuat yang baik sebenarnya, karena ini termasuk dari luar diri, bukan dari dalam diri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kalau banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid membuat hal-hal tertentu. Jadi apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran di dunia. Seperti kita juga baris sekolah ya. Tapi kan pas ada kepala sekolah bisa ada kepala ngabur semua. Jadi itu ilusi juga itu sebenarnya. Bukan hal yang memang mendasar ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus kita kan tahu, stimulus itu kan rangsangan ya. Jadi realitas itu sebenarnya dari kebutuhan kita bersama. Tapi dalam posisi kontrol dia realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi misalnya saya mau ke sana, berupa mau ke sana, tiba-tiba disuruh balik ke sana sebenarnya. Bukan yang sama-sama. Kemudian semua orang melihat yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Seperti genggaman tangan tadi, mau sekuat apapun kita dirayu, kita dibujuk, tapi kalau kita nggak mau membuka, tak akan bisa. Tapi mati ya. Ini ada satu lagi. Yang paling penting kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, ibaratnya win-win solution. Jadi kalau ada kesalahan jangan sampai satu itu merasa bersalah. Kalau bisa dua-dua itu mendapat kemenangan pribadinya, tidak disalahkan ataupun tidak dituduh jadi yang bersalah gitu ya. Nanti ada ini hubungannya ke restitusi. Nah ini kita tidak bisa mengontrol orang ini. Nah di sini di budaya positifnya ada banyak. Jadi kalau dari kontrol itu menurut Dr. William Glasser, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi makna disiplin ini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang dihargai. Jadi disiplin itu sebenarnya memang kita inginkan, bukan karena ada aturan. Kan selama ini kita beranggapan disiplin itu karena ada aturan, ada sekian, bulan sekian kita anggap itu disiplin. Sebenarnya disiplin itu seharusnya dari diri kita sendiri. Kemudian kita pakai helm, ngapain lah kita pakai helm? Takut kata polisi kan? Padahal kan kalau dari dalam diri kita pakai helm supaya kita selamat. Jadi memang dari dalam hati kita itu sebenarnya disiplin. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tujuan inilah yang bisa kita arahkan
berbaris, kenapa? Karena menghindari hukuman. Kemudian kalau di kelas supaya apa? Kadang dapat imbalan, ya kan? Dapat hadiah itu sebenarnya bagus. Dan yang sebenarnya itu untuk menghargai diri sendiri, yaitu dengan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian turunnya ke keyakinan kelas. Kalau dulu sebutannya kesepakatan kelas, kalau sekarang ke keyakinan kelas. Nanti ada di dalam. Kemudian model berpikir itu benar-benar kolaborasi dan konsensus menciptakan pilar-pilar baru. Nah, guru sebenarnya mempunyai 5 posisi kontrol. Kita sering melakukan. Yang pertama menjadi penghukum, kemudian membuat rasa bersalah. Ini kayaknya penghukum ya. Datang terlambat, saat pompa gitu ya kan. Kemudian buat PR, nggak dibuat, suruh berdiri. Kemudian membuat rasa bersalah. Kita suka bilang gitu, jangan lagi gitu, malu lah ibu. Jadi dia merasa bersalah karena dia merasa kita jadi malu sama gurunya kan. Dia kasihan guru, nanti malu dia jadi sama guru yang lain. Itu sebenarnya pembuat rasa bersalah, bukan ada niat dari dalamnya itulah biar aku bagus. Tapi dia merasa kasihan guruku gitu. Kemudian guru itu bisa menjadi teman, ini sering kita lakukan. Tapi ternyata itu juga nggak benar, nggak benar 100%. Kita jadi teman saat kelas kita itu kita gurunya, murid kita anggap teman. Begitu tahun depan gurunya tidak seperti kita, tidak menjadi teman sama murid-murid itu, dia nggak akan sedih-sedih sama kita juga. Karena itu dia lebih suka ke gurunya, bukan suka melakukan sesuatu itu memang dari dalam diri dia. Kemudian pemantau. Nah, ini kita suka jadi pemantau, misalnya terlambat, kali kau terlambat, apa aja yang tadi salahmu, itu lebih bagus daripada menjadi penghukum. Kalau pemantau kita suka serahkan lagi ke dia. Jadi apa hukumannya? Itu kan lebih bagus daripada ini. Misalnya kita sudah buat konsekuensi, kalau terlambat jam sekian dapat hukuman apa gitu kan. Kemudian yang paling benar itu jadi manajer. Jadi guru itu sebenarnya harus jadi manajer, bukan jadi penghukum, bukan menjadi pembuat rasa bersalah, ataupun sebagai teman. Menjadi pemantau dan manajer ini disarankan tapi lebih bagus jadi manajer. Jadi kalau jadi manajer itu sebenarnya posisinya seperti misalnya anak-anak itu berbuat salah, mencuri. Kemudian kita tanya, kenapa mencuri? Jadi ada 5 kebutuhan dasar nanti masuk kemana? Kenapa dia mencuri? Oh, karena untuk bertahan hidup. Jadi kan itu sebuah pengakuan dari diri anak itu. Jadi kita bisa menanyakan kenapa? Jadi di dalamnya ada lagi ya, untuk menjelaskan ini. Nah, nanti kita masuk ke segitiga restitusi dalam menerapkan posisi kita sebagai manajer. Nah, ini tadi udah ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau di Indonesia nilai-nilai kebajikan universal itu ditujukan kepada profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita sudah harus hafal. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi semua pembelajaran itu ditujukannya ke profil pelajar Pancasila. Nah, ini motivasi, hukuman dan penghargaan secara restitusi. Jadi kita suka apa ya? Apa sih motivasi kita menjadi guru? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Karena pernah nggak kita mikir? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, jadi ini ada 3 motivasi yang biasa kita lakukan. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua ingin mendapatkan penghargaan, yang ketiga memang keluar dari dalam diri sendiri ya. Jadi kita datang tepat waktu bukan karena malu sama orang terlambat, bukan takut ditegur kepala sekolah, tapi memang kita niat tepat waktu. Aku memang tanggung jawab tuh tepat waktu biar aku dicontoh murid dulu kan. Cuman kan kebanyakan ini dihargai kan. Dan yang ini lebih ini ya, kalau udah parah ditegur. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi kita terkadang berada di dalam posisi yang 3 tadi. Yang pertama, jadi pengaruh dari luar, pengaruh imbalan,
Jadi kalau menurut Kajian Dewantara itu merdeka ya, tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ini tadi posisi kontrol, masuk ke dalam posisi kontrol. Jadi kan kita bisa memerintah diri kita sendiri. Orang lain mau maksa apapun, kalau kita nggak mau kerjakan nggak akan kita kerjakan. Coba, kalau ini bisa nggak bisa? Ini tindakan guru, saya terlambat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi, hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air karena tersegel pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini kan PJOK. Ini jadi lari itu masih ada konsekuensinya dengan olahraga. Ini ya. Jadi kalau misalnya hukuman itu ibaratnya sesuatu yang dilakukan itu nggak ada hubungannya sama kesalahannya, itu namanya hukuman. Hukuman itu biasanya menimbulkan rasa tidak nyaman. Tapi kalau olahraga tadi, kan ini memang konsekuensinya terlambat, tidak terlambat, tentu lari. Kemudian kalau ini kan menumpahkan air, konsekuensi lah, tidak mungkin orang lain suruh lap. Nah, ini tadi ya, jadi kalau konsekuensi itu memang harus terjadi, gitu. Walaupun bikin tidak nyaman, tapi itu jangka pendek. Kalau hukuman itu biasanya anak jadi benci kedisiplinan. Terus disuruh lari, terus salah, disuruh nulis, padahal ada hubungannya sama pelajaran itu kan. Nulisnya saya tidak akan datang terlambat, padahal pelajarannya matematika. Nah ini kalau ini lebih mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, proses yang baik. Nah kita masuk ke restitusi. Jadi sekarang dalam posisi manajer kita harus bisa menggunakan yang namanya restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu cara ya supaya kita jadi manajer yang benar saat menyelesaikan permasalahan murid. Jadi kalau tadi hukuman, konsekuensi, ini kita masuknya ke restitusi. Jadi restitusi itu jadi pilihan. Kalau konsekuensi tadi kan masih terjadi apa ya? Masuk ke hukuman walaupun tidak nyaman tapi jangka pendek kalau konsekuensi ya. Kalau di restitusi, anak-anak sendiri yang memilih nanti. Kemudian menguatkan murid agar dalam jangka waktu yang panjang. Jadi korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab. Nah, nanti ada contohnya ya. Jadi ini ciri-cirinya. Kalau restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki hubungan, memberikan tawaran, bukan paksaan, restitusi menuntut ke dalam diri, menjadi dasar yang mendasari anak. Ada banyak. Jadi di restitusi itu fokus pada solusi, bukan mencari kamu yang salah, tapi apa yang harus dikerjakan supaya tidak terjadi lagi kesalahan itu. Jadi kan kebanyakan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Karena kan anak-anak udah salah, misalnya seperti video corona itu, kan dia jadi malu, malah takut kumpul lagi sama kawannya karena jejer. Jadi kalau bisa di restitusi itu anak-anak tetap bisa masuk ke dalam kelompoknya tanpa merasa dia itu seperti penjahat gitu.
Kalau dulu bukan peraturan, sekarang keyakinan, dari sini juga datang diganti ke keyakinan Pak. Jadi kalau dulu sebutannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Sebutannya ini lebih ke apa yang baik di dalam kelas itu bukan peraturan yang harus dilakukan gitu kan. Jadi dilarang mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Ada banyak keyakinan kelas yang kita buat di kelas kita nanti ya. Nah ini tadi kebutuhan dasar. Jadi setiap orang melakukan sesuatu pasti ada kebutuhan dasar yang disediakan. Yang pertama kasih sayang atau rasa ingin terima, kemudian kesenangan, penguasaan, penjelasan dan lain-lain. Ini contohnya. Jadi kalau misalnya anak minta mobil, kenapa? Dia begini, bangga biar dia nampaknya keren. Bukan karena dia gitu. Kemudian dia bisa jalan-jalan, dia karena kasih sayang. Dia bisa pergi-pergi, berarti dia pergi bebas. Jadi kebutuhan dasar tadi itu cuma kebutuhan dasar nomor 9 di dasar itu kebutuhannya itu tergantung apa yang dia perlu, bukan kebutuhannya, tapi memang dia untuk bersenang-senang ya kan ya. Nah ini balik nggak balik ini. Jadi sudah kita terangkan. Nah ini contoh-contohnya. Kalau membungkuk itu menghadiri, menunduk, menyakiti, menyindir, ini kita sering ya. Jangan kayak gitu, dia tuh sering kayak gitu, kok jangan kayak gitu. Nah itu memukul. Kemudian dia suka bilang kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Pemberontak menyalahkan orang lain. Jadi anak-anak, oh itu, pasti dibilang. Karena suka disindir-sindir. Jangan kayak si ini, kalian jangan kayak gitu ya. Nanti kan jadinya minder gitu kan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas mesti meletakkan dulu di luar dunia berkualitas. Kemudian berkata ada aja. Nanti jangan marah-marah lagi, nanti juga marah-marah lagi. Jadi gurunya dianggap tukang mereka. Karena kita dianggapnya penghukum. Kemudian dampaknya apa lagi? Bilang lain nggak ada. Paling berhukum mereka. Nah ini kalau jadi teman membuatkan alasan-alasan ke muridnya salah dia kan gurunya jadi temannya tapi dibelain. Nah ini tadi kan, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, kan tidak ibu pernah bantu kamu. Memang dekat ya kan, tapi kan dia jadinya gini, nggak bisa dipikul. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Murid katakan dulu di dalam dunia berkualitas. Sebenarnya dia bilang, maafkan saya bu. Tapi dia jadi lagi ya. Tapi kalau di posisi manajer, ini kita yang harus kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Kok buat begini? Kita tidak langsung bilang, kok salah. Lalu kita tanya lagi, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kami kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadi, murid meletakkan kita sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian muridnya nanya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi muridnya disuruh berpikir sendiri supaya nggak melakukan lagi. Nah, jadi nanti kita akan langsung ke restitusi. Jadi di segitiga restitusi ini sering kita pergunakan kalau misalnya anak-anak berkelahi atau menemukan masalah yang cukup besar, tapi kita tidak langsung mau bilang kamu yang bersalah. Jadi kita perlu tanya dulu, kita stabilkan dulu identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah ini dia ya. Kalau validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu begitu? Pasti ada alasan. Karena kalau misalnya nggak boleh kayak gitu loh, terus kita ibaratnya menjudge ya. Jadinya itu dia kayak ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan apa yang kamu lakukan? Termasuk validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati itu saja ya. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terus itu kita
mengeluarkan semua itu masalahnya. Nanti setelah itu baru kita tanya. Jadi sebenarnya itu boleh nggak? Boleh. Jadi kalau nggak boleh, apa yang boleh? Itu dia menanyakan ke Erina. Jadi dia sebenarnya sudah tahu itu nggak boleh. Dan lebih bagus dia yang menyatakan itu tidak boleh daripada kita yang bilang itu nggak boleh, itu salah. Ini dia ya, menstabilkan identitas kita tadi. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pernah melakukan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dia nggak merasa sendiri bersalah. Dia validasi kebutuhan. Jadi kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ini berkelahi. Walaupun sudah berdarah-berdarah, seperti Sitogan sama Sisa, sama Martunas. Kan kalau kita bilang Sitogan berkali kan gitu kan, tapi kan dia punya alasan. Apa sebenarnya yang jadi kemarahan membuat keluar? Kalau kita langsung bilang Sitogan itu salah, nggak bisa juga. Dan kita juga nggak bisa bilang si Martunas itu juga salah. Jadi kita harus tanya, apa sih sebenarnya? Kenapa sampai semarah itu? Syukurnya kamu berhenti. Coba kalau kamu teruskan bisa mati itu kawan. Jadi kalau sudah seperti itu seharusnya kita tanyakan kira-kira sebenarnya itu boleh nggak berkelahi? Nggak boleh. Jadi mau kita buat lagi nanti? Enggak. Jadi kalau kok nggak bisa kamu begini kamu salah kamu salah. Dan jadi dia pun sama diri dia jadi gini. Tapi kalau kita tanya seperti tadi apa sih alasannya? Pasti dia juga berpikir ya itu nggak boleh ya. Jadi itu salah atau nggak? Ini tentunya ke siswaan yang dibutuhkan. Kalau muridnya berkelahi, kalau muridnya mencuri ya kan, kita antar Pak Pras ini muridnya. Itu aja kali ya. Jadi sebenarnya kita itu ke ini di segitiga restitusi ya, yang harus kita hafal. Jadi guru sebagai manajer, posisi manajer, sebenarnya posisi guru itu ada 5: penghukum, merasa bersalah, menjadi berteman, pemantau, dan manajer. Yang paling benar itu jadi manajer. Jadi setiap hal itu bukan harus kita yang menyelesaikan permasalahan anak-anak, tapi anak-anak itu harus berpikir bagaimana biar bisa terselesaikan. Jadi kalau sudah berkelahi begini, apalah solusinya? Kita tanya ke mereka. Oh besok paling biasa sama abu ya, kita minta maaf, terus berteman lagi teman. Sekarang kan tidak, kamu salah, hukum atau sudah itu kan menghukum ya, dan membuat anak-anak itu menjauh dari kelompoknya. Terkadang malah jadi ini gitu. Saya ditahukum 1 bulan, sebenarnya itu sebuah hukuman yang mungkin membuat dia jadi jauh dari kawan-kawannya, dan dia mencari-cari kesalahan kawannya lagi. Dari pengalaman itu pasti terjadi. Begitu tahu kita hukum dia langsung tunjukkan, ini kawanku salah gini, ini kawanku salah ini kok nggak dihukum, ini kok nggak dihukum, karena dia nggak tahu yang dia buat itu sebenarnya sudah salah benar gitu kan. Tapi dia berpikir mesti banyak kok yang salah sama aku, cuma aku dihukum. Jadi kalau dia kita korek, sebenarnya ini salah apa enggak? Jadi kalau ini tahu kita ini salah, kenapa kamu buat? Terus kenapa ini diteruskan? Kenapa nggak dihentikan? Kita ada berpikir, oh ya, jadi kita tidak buat yang kamu itu memang manusia bodoh. Nah sekarang lagi booming video porno ya kan, semua mengupload yang dibuatnya padahal itu nggak benar. Jadi kita harus korek dulu, apa sih sebenarnya, kenapa kamu buat itu? Tahu nggak kamu itu apa? Itu Pak Panji murid saya pun ada. Terkadang kita suka salah cara dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau di sini tulisannya segitiga ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif itu ada banyak. Apapun yang kita lakukan yang baik-baik itu sebenarnya budaya positif. Jadi sebaik-baik apapun yang kita kerjakan yang datang dari dalam diri ya, bukan karena ayo pindah kawan, bukan karena itu ada sekolah. Padahal nanti kalau rajin dapat hadiah dari Bu Maya trofi ya begini. Jadi kalau datangnya dari dalam diri kita sendiri, ada nggak ada orang lain, ada nggak ada yang lihat, pasti kita akan melakukan kebaikan, pasti kita akan melakukan hal-hal yang baik. Jadi itu saja Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga kita bisa menerapkan yang baik dan yang nggak baik buang-buang ya, karena mungkin ada salah-salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikianlah penyampaian modul 14 budaya positif yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Marlina SPD. Ternyata apa yang disampaikannya tadi banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan untuk bisa kita terapkan kepada anak didik kita di kelas kita masing-masing. Semoga apa yang disampaikan tadi mendapat manfaat bagi Ibu Marlina sebagai penyampaian, kemudian bagi kita yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.